Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tidak terhingga, terutama nikmat kita dilahirkan ke alam dunia, karena tidak semua orang itu bisa terlahir ke alam dunia dalam keadaan selamat. Ada yang sudah wafat di dalam kandungan, dan tentunya saat kita terlahir ke alam dunia itu bukan berarti tanpa sebab, tanpa tanggung jawab, dan tanpa ada kewajiban di pundak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya banyak sekali menyampaikan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah anishkurli wali walidaik, hendaklah engkau syukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan syukur kepadanya dengan syukur kepada orang tua, sehingga saat seseorang beribadah kepada Allah namun tidak berterima kasih kepada orang tua yang telah melahirkan, yang telah membesarkan dan mendidiknya, maka dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Pun demikian ketika dia mementingkan kedua orang tuanya namun tidak beribadah kepada Allah, dia baik kepada orang tua namun jauh dari Allah, maka dia itu pun dia tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga dengan kesejajaran ini Allah ingin kepada umat manusia secara umum bahwa jangan dibeda-bedakan antara beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Al-Kisah dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Kisah ini populer dengan nama Alqamah. Alqamah adalah seorang sahabat Nabi yang rajin sholatnya, yang getol baca Qur'annya, yang rajin sedekahnya, yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah dalam ibadahnya. Namun ketika ajal tiba, saat sakaratul maut, lidahnya keluh, sangat sulit untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Lidahnya sulit untuk bersyahadat, padahal semasa hidupnya dia itu sangat rajin ibadah. Semasa hidupnya dia sangat rajin sholat, puasa, sedekah. Kenapa demikian? Akhirnya istrinya Alqamah pun mengutus seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya Rasulullah berkenan untuk membimbingnya. Maka Rasulullah pun mengutus saat itu Bilal, Ammar dan Suhaib. Udah, kamu dulu ke sana, kamu lihat kondisinya seperti apa. Saat tiba di rumah Alqamah dan mereka melihat langsung, ternyata betul bahwa Alqamah dibimbing beberapa kali untuk mengucapkan la ilaha illallah, lidahnya tidak bisa. Lidahnya keluh, tidak bisa, padahal kalimat itu sangat mudah. Maka seketika
dilaporkanlah kepada baginda Nabi. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apakah Alqamah ini ibunya masih ada atau sudah wafat? Masih ada ya Rasul. Tolong bilang ke ibunya, apakah aku akan menemuinya atau dia yang akan datang kepadaku. Sampailah berita itu kepada ibunya Alqamah. Ibundanya Alqamah langsung menjawab, aku langsung yang akan datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu berada di hadapan Rasulullah, Rasulullah pun langsung bertanya kepada ibunda Alqamah, betul Alqamah adalah ibu yang melahirkannya? Betul ya Rasul. Ibu sudah melihat kondisi Alqamah sedang sakratul maut dan susah mengucapkan la ilaha illallah? Betul ya Rasul. Bagaimana pendapat ibu tentang Alqamah? Anak saya itu rajin ibadah ya Rasul, salatnya rajin, baca Qur'annya hebat, sedekahnya juga luar biasa. Tapi bagaimana perasaan ibu kepadanya? Aku memiliki perasaan yang sampai sekarang sakit karena dia. Sampai sekarang hatiku menyimpan ketidakridhoan kepada dia. Dalam kisah yang lain dikisahkan atau diceritakan bahwa penyebab ibunya sakit hati itu karena Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Alqamah ketika punya rezeki, dia tidak menyisihkan untuk orang tuanya. Dia lebih mementingkan untuk istrinya. Dia lebih mementingkan untuk keluarganya. Sementara ibunya dilewati begitu saja. Ibunya pun hatinya merasa sedih, merasa sakit karena anak yang dilahirkannya, yang dididiknya itu kok seperti itu memperlakukan. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya sudah, ibu ridho atau tidak? Sakit ya Rasul. Kumpulkan kayu bakar, kita bakar langsung ini Alqamah. Rasulullah minta kepada sahabat-sahabatnya mengumpulkan kayu bakar. Seketika muncullah perasaan keibuannya. Meskipun Alqamah anak yang durhaka, sampai-sampai ibunya saat sakaratul maut tidak memaafkannya, namun ketika Rasulullah minta kita bakar Alqamah, ibunya langsung, tunggu ya Rasul, ini anak saya, aku tidak tega dia dibakar di hadapanku, aku maafkan ya Rasul. Seketika begitu keluar kata maaf, keluar kata ridho dari ibunya, maka Alqamah pun bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kisah yang populer tentang Alqamah yang dapat kita ambil pelajaran. Dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang itu harus kita hindari, dosa-dosa yang paling besar. Akbarul kabair israqu billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa qauluz zur. Dosa yang paling besar. Jadi dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Di antara dosa besar, dosa yang paling besar adalah satu, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ada Allah atau ada Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dosa yang paling besar. Yang kedua, membunuh manusia yang tidak bersalah, yang tidak ada haknya. Kita bayangkan bagaimana bahwa manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, yang harusnya diberikan kenyamanan, kedamaian, ini malah dibunuh tanpa ada alasan, tanpa ada hak yang dibenarkan oleh agama. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kita lihat walidaini itu adalah
dalam bahasa Arab namanya musanna. Musanna itu dua, berarti bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, tapi ayah dan ibu, atau ibu dan ayah. Dua-duanya jangan dibedakan, orang tua kita yang harus kita berbakti dan berbuat baik kepadanya. Ketika ada ucapan, ada perbuatan, ada sikap yang menyakiti, bahkan menjadikan itu durhaka kepada orang tua, itu sejajar dosanya dengan musyrik kepada Allah, sejajar dengan membunuh manusia tanpa ada hak atau tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Yang terakhir adalah qaulu zur. Itu ucapan dusta, ucapan ngibul yang itu menjadikan dirinya berbuat dolim. Sangat mudah dia umbar janji, sangat mudah dia membohongi rakyat, sangat mudah, dan padahal kenyataannya itu berbeda dari apa yang diucapkan. Qaulu zur. Disitulah akbarul kabair yang harus kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian yang singkat ini kita dapat ambil pelajaran. Apalagi sekarang ini adalah masa-masa di mana zamannya orang tua yang sekarang dengan orang tua dulu itu berbeda. Zamannya sudah berbeda. Ketika zaman dulu mungkin perlakuan anak kepada orang tua itu masih dianggap adabnya terjaga. Namun sekarang dengan perkembangan zaman banyak sekali adab-adab kepada orang tua yang itu dilalaikan. Maka sebagai seorang mukmin tentu kita tidak hanya melulu ibadah, salat, zakat, puasa, baca Quran dan seterusnya, namun adab kepada orang tua pun harus dijaga. Karena ibadah seseorang itu tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi Allah apabila orang tuanya tidak ridho. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Sehingga orang tua akan ridho, Allah pun ridho. Bagaimana kalau sudah suami istri sudah berpisah dengan orang tua, justru perhatian kepada orang tua harus lebih ditingkatkan. Kenapa? Sebab orang tua sangat menginginkan mereka berkunjung secara rutin. Meskipun tidak banyak ada yang dibawa untuk diberikan, orang tua hanya butuh perhatian. Orang tua dengan demikian akan ridho dan nantinya anak akan sukses di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadikan kita bersyukur dilahirkan ke alam dunia. Dan sepandai-pandainya orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa berbakti kepada Allah dan orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.